Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Selamat pagi anak-anak sekalian, khususnya kelas 8 Madrasah Sanawiyah Rodatul Tuban, yang pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pembelajaran KF1 dalam live streaming dengan tema mazhab fikih dalam Islam. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran ini, marilah kita sama-sama melantunkan sholawat Nabi Muhammad SAW dalam rangka mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Muhammad. Rabbi qala Toha min fihi tiram nadahu ya muhtar antal amin antal amin. Lamma irtaqal baital ma'mur shalla imam lamma irtaqal baital ma'mur shalla imam wa qad dana min rabbihil bahil jalil al bahil jalil. Baiklah, yang pertama kaitannya dengan tema mazhab fikih dalam Islam yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang pengertian mazhab, kemudian biografi tokoh mazhab, kemudian alasan dan hikmah adanya mazhab. Oleh karena itu, marilah kita buka terlebih dahulu pertemuan pagi kali ini dengan membaca umul kitab biridha'illahi wali syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik-adik sekalian yang berada di rumah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas masalah pengertian mazhab, perlu kita renungkan sejenak betapa perbedaan itu
merupakan sunatullah dalam kehidupan manusia. Bagaimana contoh misalnya selera makan, selera minum, selera pakaian, dan lain sebagainya. Antara satu dengan yang lainnya pada umumnya punya selera tersendiri. Begitu juga dalam pemikiran keagamaan, dalam bidang politik, dalam bidang budaya, antara satu suku dengan suku yang lain tentu saja terdapat perbedaan, dan itu semua merupakan sunatullah. Kali ini kaitannya dengan pemikiran keagamaan. Tentu saja dalam memahami teks-teks ayat Al-Quran maupun hadis antara satu imam dengan imam yang lain dulu itu juga terdapat perbedaan pendapat. Artinya apa? Ayat Al-Quran yang sifatnya tidak qat'i, yang masih butuh penafsiran, pada umumnya antara satu imam dengan imam yang lain terjadi perbedaan pendapat. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan karena perbedaan budaya, perbedaan latar belakang pemikiran imam tersebut, bahkan bisa jadi satu guru saja bisa berbeda. Nah, dalam materi kali ini mari kita kupas tentang pengertian mazhab, macam-macam mazhab, dan biografi dan tokoh-tokohnya, serta hikmah adanya perbedaan mazhab dan alasan mengapa kita harus bermazhab. Mazhabun berasal dari kata dhahaba, menjadi isim makan. Mazhabun tempat pergi, secara bahasa mempunyai arti jalan, aliran, pendapat, ajaran, atau doktrin. Jadi sekali lagi, pengertian mazhab secara bahasa atau secara etimologi adalah jalan, aliran, pendapat, ajaran, ataupun doktrin. Adapun menurut istilah, mazhab adalah metode memahami ajaran Islam. Jadi sekali lagi, arti dari mazhab menurut istilah adalah metode memahami ajaran Islam. Jadi dengan kata lain, mazhab juga mempunyai arti pendapat, kelompok atau aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik akidah, fikih, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian pemikiran tersebut diikuti oleh suatu kelompok atau suatu pengikut dengan mengembangkan pemikirannya sehingga menjadi sebuah aliran, sekte ataupun ajaran. Selanjutnya, sebab-sebab munculnya perbedaan pendapat yang melahirkan mazhab antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah karena perbedaan pemikiran. Yang kedua, karena ketidakjelasan masalah yang menjadi tema pembicaraan. Yang ketiga adalah perbedaan kecenderungan. Yang keempat adalah perbedaan cara pandang. Selanjutnya karena mengikuti pendahulunya. Kemudian perbedaan kemampuan. Kemudian masalah kepemimpinan dan cinta kepada penguasa. Kemudian yang terakhir adalah fanatisme kelompok yang berlebihan. Jadi ini sangat wajar sehingga menimbulkan perbedaan mazhab di kalangan para ulama. Berikutnya yang akan kita bahas adalah, jadi di dalam Islam itu mazhab itu terdapat banyak bidang, bidang ilmu kalam, misalnya teologi atau akidah,
akidah seperti mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah, mazhab Mu'tazilah, ada juga di dalam bidang tasawuf ya, ada mazhab Ghazaliyah, mazhab juga ada mazhab dalam bidang fikih sebagaimana yang kita pahami selama ini, yang kita kenal selama ini khususnya di Indonesia, seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jadi pada umumnya kalau dalam bidang fikih, mazhab yang kita kenal dan populer di Indonesia dan diikuti oleh mayoritas golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jadi itulah 4 mazhab fikih yang kita kenal. Dan selanjutnya yang sering kita bahas dalam hal mazhab ini adalah khususnya dalam bidang fikih. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian fikih terlebih dahulu. Jadi kata fikih adalah ilmu mengenai hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi bukan dalam bidang keyakinan. Hukum-hukum Islam, ilmu mengenai hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi dengan kata lain, fikih adalah cara untuk mengetahui hukum Islam melalui jalan ijtihad. Dengan kata yang lebih sederhana, fikih bisa diartikan sebagai hukum Islam yang non-akidah atau non-keyakinan. Oleh karena itu dari pengertian di atas, antara pengertian mazhab dan pengertian fikih dapat disinergikan bahwa wujud hukum Islam bermula dari pendapat seseorang atau perseorangan terhadap pemahaman teks atau pendapat perseorangan tentang upaya menemukan hukum terhadap kejadian yang ada. Berikutnya kita akan bahas biografi tokoh-tokoh mazhab fikih. Yang pertama adalah mazhab Hanafiyah, sesuai dengan urutan tertua ya, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dipelopori oleh Nu'man bin Thabit yang populer disebut dengan Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah di Baghdad atau Irak. Imam Abu Hanifah berdarah Persia, digelari dengan Imam Al-A'zam, menjadi tokoh panutan di Irak. Pemikirannya berkembang dan menyebar di Kufah. Di antara metodologi pengambilan hukumnya yang terkenal adalah al-istihsan. Ini adalah metodologi mazhab Hanafiyah. Yang kedua adalah mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah dipelopori oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Asbahi yang lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah di Madinah. Imam Malik dikenal sebagai Imam Ahlul Madinah. Kenapa demikian? Karena Imam Malik ini tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali hanya untuk ibadah haji. Maka
julukannya sebagai Imam Ahli Al-Madinah. Kemudian selain ahli fikih, Imam Malik juga sangat terkenal atau populer dengan ahli hadis, sehingga beliau mengarang sebuah kitab yang sangat terkenal atau sangat monumental yang disebut dengan kitab Al-Muwatta. Jadi kitab Al-Muwatta ini merupakan kitab hadis yang dijadikan sebagai rujukan atau referensi para ulama-ulama sebelum adanya Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi referensi utama kitab hadis pada masa itu atau sebelum adanya Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Tetapi sesungguhnya Al-Muwatta juga sebagai kitab fikih, tetapi lebih cenderung kepada kitab hadis. Adapun konsep atau metodologi pengambilan hukum yang sangat berpengaruh sampai sekarang dari mazhab Maliki ini adalah al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah. Kalau Imam Hanafi tadi al-ihtisan, kalau Imam Malik metodologinya adalah al-maslahah al-mursalah. Mazhab berikutnya yang ketiga sesuai dengan urutan sepuhnya adalah mazhab Syafi'i yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia. Mazhab Syafi'i dipelopori oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah di Hozza. Jadi pada saat Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir dan wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Karena memang Imam Syafi'i pada mulanya hidup di Baghdad, kemudian pindah ke Mesir. Imam Syafi'i sendiri menjadi murid Imam Malik cukup lama ketika berada di Madinah. Selain menjadi murid Imam Malik, Imam Syafi'i juga muridnya Imam Muhammad bin Hasan di Baghdad. Metodologi pengambilan hukumnya ditulis dan menjadi buku pertama dalam usul fikih yang dikenal dengan kitab Ar-Risalah. Jadi kitab usul fikihnya Imam Syafi'i itu namanya Ar-Risalah. Corak pemikirannya berdasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, bagaimana yang dijadikan rujukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama itu berdasarkan kepada 4: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat fikih Imam Syafi'i ada 2 macam. Yang pertama yang disampaikan di Baghdad disebut dengan Al-Qaulul Qadim atau pendapat lama. Jadi pada saat Imam Syafi'i hidup di Baghdad, pendapat-pendapat beliau disebut sebagai Al-Qaulul Qadim. Kemudian setelah pindah ke Mesir, pendapat-pendapat beliau disebut dengan Al-Qaulul Jadid atau pendapat yang baru. Dan keduanya, Qaulul Qadim maupun Qaulul Jadid, dihimpun dalam sebuah kitab fikih yang disebut dengan Al-Um. Kalau usul fikihnya namanya Ar-Risalah, kitab fikihnya namanya Al-Um. Mazhab yang keempat adalah mazhab Hambali. Mazhab ini dipelopori oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal yang lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah di Baghdad.
Imam Ahmad dikenal sebagai tokoh ahli hadis. Ya. Imam Ahmad merupakan murid dari Imam Syafi'i selama berada di Baghdad. Sehingga Imam Ahmad ini sangat menghormati Imam Syafi'i. Bahkan sesudah Imam Syafi'i wafat pun Imam Ahmad selalu mendoakan gurunya tersebut. Selanjutnya Imam Ahmad mewariskan sebuah kitab hadis yang terkait dengan hukum-hukum Islam yang disebut Musnad Ibnu Hanbal. Jadi sekali lagi, kitab peninggalan dari Imam Ahmad disebut Musnad Ibnu Hanbal. Inilah 4 imam mazhab yang populer di Indonesia. Kemudian yang perlu diketahui oleh adik-adik sekalian, khususnya kelas 8 MTS Rotuban. Jadi kalau Imam Hanafi ini cenderung kepada corak pemikirannya cenderung rasional, lebih mengedepankan akal daripada nas Al-Quran. Kalau Imam Malik cenderung kepada mengikuti tradisi di Madinah. Kalau Imam Syafi'i cenderung menyeimbangkan antara nas atau teks Al-Quran maupun hadis dan akal. Jadi diseimbangkan sehingga tidak dominan akalnya ataupun nasnya. Tetapi yang pertama yang diutamakan kalau ada di nas Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih diutamakan. Kalau tidak ada perlu logika akal. Jadi, oleh karena itu mayoritas masyarakat Indonesia sangat cocok dengan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Berikutnya, alasan dan hikmah dari adanya mazhab adalah sebagai berikut. Jadi dari keempat mazhab yang populer tersebut, semuanya adalah seorang imam dan mujtahid yang mampu secara mandiri menciptakan metode berpikir. Jadi keempat imam tersebut karena kualifikasi keilmuannya luar biasa, sehingga mampu menciptakan metode berpikir secara mandiri. Maka keempat mazhab tersebut mayoritas diikuti umat Islam di dunia ini. Yang kedua, keempat mazhab tersebut mempunyai murid dan pengikut yang secara konsisten mengembangkan mazhabnya. Jadi keempatnya muridnya banyak sekali dan dikembangkan di berbagai macam penjuru dunia ini. Dari kecil mereka keempat mazhab tersebut telah menunjukkan loyalitas yang sangat tinggi dalam hal menuntut ilmu. Jadi ajaran Islam menganjurkan umatnya mengikuti hasil ijtihad seorang imam atau ulama yang sudah dikenal alim dan soleh. Dalam hal ini para imam mazhablah yang paling populer diikuti. Selanjutnya, keempat mazhab tersebut mempunyai mata rantai atau sanad yang terpercaya. Kemudian peta konsep mazhab fikih dan penyebarannya. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Pendirinya Nu'man bin Sabit bin Zaid At-Tami. Penyebarannya rata-rata di daerah atau negara Mesir, Suriah, Cina, Lebanon, Turki, Irak, Tunisia, Turkistan, India, Pakistan, Rusia, Afghanistan, dan Balkan. Yang kedua adalah Malikiyah, pendirinya Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbani, Madinah. Penyebarannya mayoritas di negara Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol,
dan Mesir. Adapun mazhab Syafi'i, pendirinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Penyebarannya rata-rata di negara Mesir, Suriah, Yaman, Indonesia, Malaysia, Makkah, Arab Selatan, Bahrain, Afrika Timur, dan Asia Tengah. Adapun mazhab Hambali mayoritas di Arab Saudi. Dan yang paling penting, kenapa kita harus bermazhab? Jadi kalau tidak bermazhab, khususnya bagi orang awam, maka terjadi gejolak khususnya di masyarakat. Contoh misalnya di dalam sholat, imamnya mazhab A, makmumnya ada yang mazhab B, C, dan D. Maka nanti akan terjadi gejolak karena perdebatan terus. Sehingga dengan adanya bermazhab ini, hukum Islam, praktek dari hukum Islam ini lebih stabil di masyarakat. Itulah pentingnya kita semua bermazhab. Jadi kesimpulan dari materi tentang mazhab ini akan saya ringkas sebagai berikut ya. Sekali lagi, mazhab secara bahasa mempunyai arti tempat pergi, jalan, aliran, ajaran. Kemudian juga bisa diartikan metode memahami ajaran-ajaran Islam. Kemudian dalam fikih kita mengenal 4 mazhab yang sangat populer, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kemudian alasan kenapa kita dianjurkan mengikuti mazhab antara lain adalah karena keempat mazhab di atas merupakan seorang imam yang mampu secara mandiri menciptakan metode berpikir, dan keempat imam tersebut sangat konsisten dalam mengembangkan mazhabnya yang dilanjutkan oleh para muridnya terus mata rantai hingga sekarang ini. Adik-adik kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah materi KN1 dengan tema mazhab fikih dalam Islam pagi hari ini telah selesai. Untuk artikel sudah saya share pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan adik-adik sekalian memahami tentang tema mazhab fikih tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.